Tapi yang ingin saya ingatkan bahwa karena bulan Dzulqa'dah itu satu di antara empat hurum, bulan mulia. Ada satu perkara yang diingatkan Allah dalam At-Taubah 36. Kalau kita sudah masuk ke bulan hurum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah 35, Allah mengatakan fala tadlimu fi 36 fala tadlimu fihinna anfusakum. At-Taubah ayat 36. Ketika Allah menceritakan tentang 4 bulan hurum, salah satunya Dzulqa'dah, Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan melakukan kezaliman di bulan Dzulqa'dah. Enggak boleh. Baik zalim kepada Allah, baik zalim kepada manusia, baik zalim kepada diri sendiri. Hindari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita baru masuk di permulaan bulan Dzulqa'dah, tidak salah tanggal 2, maka malam ini kita akan menjelaskan tentang keajaiban di bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Dzulqa'dah adalah satu dari 3 bulan haji yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-hajju ashhurun ma'lumat, bahwa haji itu memiliki bulan-bulan yang diketahui, dimulai daripada Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah. Ini disebut dengan bulan-bulan haji. Karena haji di zaman dulu kan berbeda dengan haji di zaman sekarang. Haji di zaman dulu itu kan memerlukan waktu yang panjang untuk melakukan perjalanan. Maka biasanya orang-orang yang hendak haji dari belahan-belahan dunia datang ke Mekah, maka mereka mulai berjalan dari daerahnya dimulai bulan Syawal dan sampai di kota Mekah di bulan Dzulhijjah. Baru kemudian pelaksanannya tepat di tanggal 8 hari Tarwiyah dan diakhiri tanggal 13 hari Tasyrik, 6 hari haji itu. Kemudian yang kedua, bulan Dzulqa'dah juga satu daripada 4 bulan hurum yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Taubah 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi jumlahnya 12 bulan, dan itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan itu Allah katakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan hurum. Bulan-bulan hurum itu bulan-bulan mulia dan sudah dimuliakan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dimuliakan sejak sebelum Adam diciptakan. 4 bulan ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW saat Hajjatul Wada', haji yang merupakan awal dan akhir yang dilakukan Nabi SAW, karena haji Nabi itu satu kali seumur hidup. Bukan berarti yang berkali-kali salah, tidak. Maksudnya yang wajib itu satu kali. Kalau haji kedua, ketiga itu hukumnya sunnah. Lah saat Hajjatul Wada, Nabi SAW berkhutbah di hari Arafah. Lah salah satu khutbahnya adalah menjelaskan tentang tafsir dari At-Taubah 36 tadi. Apa yang dimaksud dengan 4 bulan hurum itu? Maka Nabi SAW menjelaskan yang dimaksud 4 bulan hurum itu adalah Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Yang dimaksud 4 bulan hurum itu, pertama dimulai daripada bulan Dzulqa'dah, bulan yang sekarang kita masuk ini. Kemudian setelahnya bulan Dzulhijjah. Kemudian setelahnya bulan Muharram. 3 bulan berturut-turut ini disebut bulan-bulan hurum. Adapun yang keempatnya terpisah, yang terjepit di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yang disebut dengan Rajab. Berarti 4 bulan hurum itu, pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Itu namanya bulan-bulan mulia. Kenapa bulan ini sangat dimuliakan? Al-Imam Qatadah Ibn Di'amah, seorang ahli tafsir, mengatakan, karena siapapun yang melakukan amal saleh di 4 bulan hurum, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang melakukan maksiat di 4 bulan hurum, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya, ataupun melakukan kemaksiatan, Allah lipat gandakan dosanya. Maka karena kita sudah menginjak bulan hurum dan akan terus berlanjut 3 bulan berturut-turut, maka dari sekarang perbanyak amal soleh. Amal soleh apapun, dari solatnya, dari puasanya, dari infaknya, sedekahnya, baca Qur'annya, zikirnya, silaturahimnya, birrul walidain, ikhtiram kepada tetangga, dan begitu seterusnya. Karena ini adalah bulan-bulan kita ini diberikan musim untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bulan Dzulqa'dah ini, kalau dilihat dari sejarah, ahdath tarikhiyah, banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Dzulqa'dah, baik di masa lampau ataupun di masa Nabi SAW. Adapun di masa lampau sebelum kenabian atau sebelum Nabi SAW lahir, di masa Bani Israel, ketika Nabi Musa SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Bukit Saina untuk mendapatkan mandat Taurat, maka Musa SAW berpuasa 30 hari. Ketika hari ke-30 Musa hendak membatalkan puasanya, tapi Allah Subhanahu wa taala melarang dan menyempurnakan 10 hari sebagai tambahannya, sehingga puasanya selama 40 hari. Kemudian Nabi Musa SAW selama berpuasa 40 hari selesai, disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa SAW. Tapi sayang, di waktu yang sama terjadi kemurtatan besar-besaran dari Bani Israel, karena mereka disesatkan oleh seorang munafik yang bernama Samiri, membuat patung anak sapi dari emas yang bersuara. Akhirnya 70.000 Bani Israel menyembah anak patung itu. Jadi saat Musa SAW pulang dengan papan Taurat, melihat kaumnya sudah berpaling dari akidah yang benar, dibantinglah papan itu sehingga berkecai. Akhirnya sulit untuk dirapihkan kembali. Sejak itulah terjadi kesesatan di tengah-tengah Bani Israel. Lah, ulama ahli tafsir menjelaskan tentang kisah puasanya Nabi Musa dalam Al-Quran. Wa wa'adna Musa 30 lailan, dan kami janjikan kepada Musa 30 malam. Summa atmamnahu bi ashrin, kemudian kami sempurnakan dengan 10 hari, berarti genap 40 malam. Fatamma miqatu rabbih 40 lailan, maka genaplah pertemuan Musa dengan Rabbnya 40 malam.
Ada yang mengatakan bahwa 30 malam saat Musa berpuasa itu maksudnya di bulan Dzulqa'dah. Adapun tambahan yang 10 harinya maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih mulia siangnya dibandingkan 10 akhir Ramadan. Karena 10 akhir Ramadan itu yang mulia malamnya, tetapi 10 awal bulan Dzulhijjah itu yang mulia siangnya. Kenapa? Karena di 10 awal bulan Dzulhijjah itu terkumpul seluruh rukun Islam. Di situ ada syahadat, di situ ada salat, di situ ada puasa, di situ ada zakat, di situ ada haji. Adapun di 10 akhir Ramadan sekalipun mulia, tapi hanya bisa dilakukan 4 rukun Islam saja. Haji tidak bisa dilakukan. Jadi kembali kepada topik bahwa Nabi Musa berpuasa 30 hari sebelumnya, artinya berpuasa di bulan Dzulqa'dah. Kemudian disempurnakan dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini kalau melihat sejarah tempo dulu. Adapun sejarah di zaman Nabi SAW yang terjadi di bulan Dzulqa'dah ini banyak. Salah satunya hampir semua umrah yang dilakukan Nabi SAW itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Berapa kali Rasul umrah? 4 kali. Nabi SAW umrah 4 kali. Dan itu sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW i'tamara 4 umrah. Rasul itu melakukan umrah 4 kali umrah. Wahia, dan dia pertama umrah Hudaybiyah. Umrah Hudaybiyah. Yang kedua umrah qadha. Yang kedua umrah qadha. Adapun umrah Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 setelah hijrah. Adapun umrah qadha terjadi pada tahun ke-7 setelah hijrah. Kemudian yang ketiga umrah Ji'ranah namanya. Itu terjadi pada tahun ke-8 setelah hijrah. Dan yang terakhir menggabungkan umrah dan haji ketika Hajjatul Wada. Lah, kebanyakan umrah Nabi SAW itu baik di tahun ke-6, ke-7 dan ke-8 itu semua terjadi di bulan Dzulqa'dah. Semua terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di zaman Nabi SAW juga terjadi pembaiatan yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Bai'atu Ar-Ridwan, pembaiatan di bawah pohon. Dan pohon yang pernah dijadikan baiat oleh para sahabat kepada Nabi SAW ditebang Umar bin Khattab di zamannya. Karena saat Umar menjadi khalifah, banyak orang yang mendatangi pohon itu kemudian tabarruk mencari berkah. Alasannya di bawah pohon ini pernah terjadi pembaiatan. Banyak orang yang datang ke pohon itu berdoa, solat di situ, padahal tidak ada perintahnya. Maka Umar radhiyallahu anhu akhirnya menebang pohon itu. Lah, peristiwa pembaiatan Aqabah itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Kenapa sampai terjadi pembaiatan ini? Karena ketika Nabi SAW umrah pertama kali pada tahun ke-6 Hijriah, Rasul sudah rindu ingin berangkat ke Mekah, bahkan dimimpikan lagi. Sehingga akhirnya membawa 104 sahabat, semuanya menggunakan kain ihram dari Madinah menuju Mekah. Sayang di perbatasan, kemudian dihadang oleh orang-orang Quraisy dan dilarang masuk. Padahal Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa dia datang untuk berperang. Buktinya semua pakaiannya menggunakan ihram, tidak bawa senjata, tapi tetap dihalang-halangi. Akhirnya sampailah kisahnya kepada perjanjian Hudaybiyah. Lah, sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah, kemudian Nabi SAW mengutus delegasi Utsman ibn Affan agar meminta kepada orang-orang pembesar Quraisy mengizinkan Rasul dan para sahabat masuk ke Mekah untuk umrah. Tapi Utsman ketika diutus, sehari, 2 hari, 3 hari, kok tak ada kabar. Malah justru kemudian ada kabar burung Utsman dibunuh. Padahal tidak dibunuh, cuman ada kabar burung Utsman dibunuh. Gara-gara ada kabar Utsman dibunuh itulah, maka Rasul marah. Kemudian mengatakan kita harus membalas karena darah Utsman. Siapa di antara kalian yang ingin membalas darah Utsman, silahkan baiat. Maka akhirnya seluruh para sahabat berbaiat untuk darah Utsman, dan baiatnya disebut Bai'atul Ridwan. Baiat di bawah pohon untuk
membela darah Utsman, walaupun kenyataannya rupanya Utsman selamat, tidak meninggal. Tapi pembaiatan ini masyhur karena tercatat dalam Quran. Dan ini terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di bulan Dzulqa'dah juga terjadi ta'akha. Ta'akha itu saling mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Jadi saat Nabi SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, tentu orang-orang Muhajirin yang notabene orang Mekah datang ke kota Madinah tidak membawa apa-apa harta di badan, karena hartanya semua dirampas orang Quraisy. Kemudian datang ke negeri asing, mereka tidak kenal siapa-siapa, tidak punya saudara. Maka Nabi SAW berinisiatif untuk mempersaudarakan orang-orang yang menetap di kota Madinah dengan orang-orang yang berhijrah dari Mekah. Maka terjadilah persaudaraan di antara dua manusia yang berbeda kebiasaan, antara penduduk Mekah dengan penduduk Madinah, antara Muhajirin dan Ansar. Dan Rasul tatkala mempersaudarakan pertama kali itu terjadi di bulan Dzulqa'dah di rumah Anas ibn Malik radhiyallahu an, sebanyak 90 para sahabat, 45 dari Ansar, 45 dari Muhajirin, di mana isi persaudaraan itu adalah bukan hanya saling menolong, bukan hanya saling membantu, sampai ke tingkat mewarisi. Tapi setelah perang Badar, kemudian turun ayat wa ulul arhami aula, dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim itu lebih utama mendapatkan waris, maka dihapuslah tentang waris, tetapi saling tolong menolong dan saling bantu membantu tetap. Lah ketika itu Nabi SAW mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar, di antaranya adalah Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi. Kemudian juga Abu Darda radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Itban ibn Malik, dan begitu seterusnya. Subhanallah, banyak kisah-kisah soal persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar yang dilakukan Nabi SAW setelah mereka resmi bersaudara. Contoh saja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Itban ibn Malik, di mana keduanya rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, baik rumah Umar dan juga rumah Itban ibn Malik ini, mereka bertetangga. Tetapi kalau datang ke Masjid Nabawi itu sangat jauh sekali untuk menghadiri majlis Nabi SAW dan mendapatkan faedah ilmu. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan kepada Itban, wahai Itban, bagaimana kalau seandainya kita gilir-gilir saja? Saya sekarang datang ke majlis Nabi, besok engkau yang datang, besoknya saya, besoknya engkau, dan setiap engkau hadir, engkau sampaikan apa yang disampaikan Rasul kepadaku, dan begitu juga aku, kalau aku hadir, aku akan sampaikan ilmu yang kudengar dari Nabi SAW kepadamu. Tukaran waktu dan tukaran ilmu. Begitulah para sahabat Nabi SAW. Harusnya kalau seandainya di antara kita seperti itu kan indah sekali. Pemain di antara antum sama-sama tukang bakso, sudah antum libur, datang ngaji dulu sana, biar baksomu saya jualkan. Ya. Kan cuma sejam saja ngaji, kemudian selesai ngaji datang ke warung lagi menceritakan, oh iya Ustadz bercerita tentang A, B, C, D, E. Ya. Besoknya giliran kamu lah, baksomu saya jualkan. Kan enak tuh kalau seperti itu. Itu namanya persaudaraan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, persaudaraan Abu Darda dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Abu Darda dahulunya seorang tujar, seorang pedagang handal, kaya raya. Abu Darda radhiyallahu di masa jahiliyah. Tapi setelah dia masuk Islam, entah kenapa keinginan dunianya berkurang drastis. Dia mencukupkan dengan kekayaan yang sudah ditabungnya, dan dia fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, kalau siang dia beribadah sunnah mutlak setiap hari. Dan hari-harinya dihabiskan dengan zikir dan baca Quran, sehingga dia melalaikan keluarganya. Lah karena istrinya tidak pernah disentuh, istrinya tidak pernah digauli, jadi seolah-olah istrinya Ummu Darda ini seolah-olah tidak punya suami. Sehingga akhirnya jarang berdandan, pakaiannya asal-asalan, ya sudah compang-camping karena merasa suaminya tidak mau menyentuh dirinya karena sibuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Satu hari Salman lewat, nampaklah Ummu Darda dengan pakaian yang sebenarnya tidak layak dipakai, tidak berdandan,
compang-camping, pokoknya tidak sedap dipandang. Jadi kemudian Salman menasihati Ummu Darda, ya Ummu Darda, kau kan punya suami, harusnya penampilanmu ya sedikit cantiklah, sedikit rapihlah, supaya suamimu itu suka. Tapi Ummu Darda mengatakan, ya Salman, inna Aba Darda laisa lihaja. Hei Salman, kau tidak tahu saja, Abu Darda tidak pernah menyentuhku. Dia sibuk puasa, dia sibuk salat malam, dia sibuk baca Quran, dia sibuk zikir. Kapan dia memberikan waktu kepadaku? Akhirnya Salman Al-Farisi kasihan, merasa dia sudah dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abu Darda. Maka dia bicara dengan Ummu Darda, begini saja, sampaikan kepada suamimu Abu Darda, saudaranya Salman Al-Farisi besok akan datang berkunjung dan ingin menginap di rumahnya. Maka Ummu Darda akhirnya menyampaikan hal ini kepada suaminya. Oh, dengan senang hati Abu Darda mendengar saudaranya Salman akan datang, maka dia sibuk menyiapkan kamar, kasur, makanan yang enak dan begitu seterusnya. Ketika kemudian Abu Darda kedatangan Salman tamunya, maka Abu Darda menyambutnya, kemudian dikasih makan enak dan begitu seterusnya. Malam harinya, saat hendak tidur, Abu Darda mengatakan kepada Salman, ya Salman, tidurlah, aku hendak sholat malam. Kata Salman, la, tidak, kau harus menemani aku tidur. Kalau engkau tidak menemani, kau tidur di sampingku, aku tidak akan tidur. Akhirnya Abu Darda pun mengurungkan niat sholat malam, dia tidur di sebelah Salman Al-Farisi. Kemudian ketika jam sampai di sepertiga malam akhir, keduanya bangun kemudian sholat malam. Kemudian esok harinya Abu Darda menyiapkan makanan lezat. Kemudian kata Abu Darda, ya Salman, kul makan, ini makanan terenak yang kuhidangkan kepadamu. Kata Salman, tidak, sampai kau makan. Kata Abu Darda, aku tidak bisa, aku sedang berpuasa. Kata Salman, kalau kau tak makan, aku tak makan. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasa sunnahnya, kemudian makan bersama Salman Al-Farisi. Kemudian setelah 3 hari menginap, sebelum Salman pergi, Salman memanggil Abu Darda dan mengatakan, ya Abu Darda, sebenarnya ada yang ingin kunasihatkan kepadamu. Kemudian Abu Darda mengatakan, katakan ya Salman. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu mengatakan, ya Abu Darda, ingat, manusia itu punya 3 hak. Manusia itu punya 3 hak. Pertama, hak kepada Allah. Yang kedua, hak kepada keluarga. Yang ketiga, hak kepada dirimu sendiri. Maka jadikan dalam keseharianmu itu waktumu 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk perhatian kepada keluarga, dan sepertiga untuk jaga kesehatanmu. Jangan kau habiskan untuk beribadah saja, sehingga sepertiga untuk keluargamu kau abaikan, sepertiga untuk menjaga kesehatanmu kau abaikan. Rupanya nasihat Salman Al-Farisi ini sampai di telinga Nabi. Apa kata Nabi SAW? Sadaqa Salman, Salman telah benar, Salman telah benar. Maka sejak saat itu Abu Darda berubah drastis setelah mendapatkan nasihat dari Salman Al-Farisi. Sekarang sudah seperti orang biasa, ya sholat malam ya sepertiganya saja. Begitu juga puasa. Kemudian sudah mulai memberikan perhatian kepada istrinya, kemudian juga memberikan perhatian kepada dirinya. Sebab kalau 24 jam beribadah bisa sakit orang itu. Kalau seandainya seseorang juga tidak menggauli istrinya, bisa berantakan rumah tangganya. Nah, itulah Islam indahnya, bahwa kita ini harus pandai menjaga waktu, bagi waktu 3, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk diri kita sendiri. Begitulah suasana orang yang bersaudara, padahal mereka bukan saudara kandung, dipersaudarakan oleh Nabi SAW, tapi saling menasihati satu dengan yang lainnya. Yang lebih ajaib lagi adalah persaudaraan antara Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad ibn Rabi. Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad ibn Rabi. Abdurrahman ibn Auf ini dikenal di Mekah piawai dalam berdagang, tapi sekali lagi setelah dia hijrah, semua kekayaannya dirampas oleh orang-orang Quraisy, sehingga dia hijrah hanya memakai baju di badan, itulah hartanya, nggak dapat apa-apa. Makanya sampai kemudian di kota Madinah, Nabi SAW tahu karena dia dulunya orang kaya, berarti harus dipersaudarakan dengan orang kaya. Dipersaudarakan dengan siapa? Dengan Sa'ad ibn Rabi, orang kaya Madinah. Kemudian setelah dipersaudarakan, Sa'ad ibn Rabi memanggil Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, sekarang engkau menjadi saudaraku, berarti hartaku adalah hartamu. Mari kita lihat rumahku. Aku memiliki rumah dua-duanya besar.
tinggal kau tunjuk mana satu yang kau suka, ku berikan kepadamu. Kemudian kata Sa'ad ibn Rabi, aku pun memiliki 2 kebun kurma. Dua-duanya ada kurmanya dan siap dipanen. Tinggal kau tunjuk kebun kurma mana yang kau sukai, ku berikan tuh kebun kurma kepadamu. Bahkan yang lebih mengherankan ada dia mengatakan, ya Abdurrahman, aku memiliki 3 istri. Coba kau pandang 3 istriku ini. Karena kan belum datang ayat hijab, masih nampak wajahnya. Tapi setelah datang ayat hijab ditutupkan itu. Jadi kau lihat tuh wajah istriku, mana yang kau sukai, ku ceraikan dia, tunggu masa idahnya, menikah dengan dia. Coba bayangkan, ada persaudaraan seperti ini. Antum punya 3 istri, kemudian datang, Ustaz, kalau suka istri saya, pandang saja. Nanti ku ceraikan satunya, nikahkan setelah habis masa idahnya. Nggak ada, yang ada, nggak bisa, aku mau nambah lagi 1 katanya. Inilah bagaimana kemudian bakhilnya kita. Apalagi kemudian ngasih rumah. Ya. Jangankan rumah, mungkin antum punya 15 kos-kosan, 1 pintu saja nggak mau dikasih. Kalau perlu nambah lagi. Begitulah bakhilnya kita. Tapi para sahabat Nabi SAW tidak. Demi saudaranya, semua direlakannya. Karena itu tahu adalah sebuah ibadah yang berpahala. Dan itu adalah perintah Nabi SAW. Lah persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar di rumah Anas ibn Malik pertama kali 90 orang itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ini juga di antara sejarah di bulan Dzulqa'dah. Kemudian sejarah berikutnya, terjadinya perang Bani Quraidah. Terjadinya perang Bani Quraidah itu setelah perang Ahzab. Quran menyebutnya Ahzab, makanya ada suratul Ahzab menjelaskan tentang perang Ahzab atau perang Khandaq atau perang Parit. Ya. Nabi SAW berperang melawan orang Yahudi itu berapa kali? 4 kali. Rasul berperang melawan orang Yahudi di masanya itu 4 kali peperangan. 4-4-nya dimenangkan Nabi. Pertama perang melawan Bani Qunaiqah di tahun pertama di bulan Syawal dan Nabi menang. Kemudian setelah itu perang Bani Nadir terjadi 6 bulan setelah Uhud di tahun ketiga. Nabi SAW menang. Kemudian perang Bani Quraidah yang kita kisahkan ini, yang disebut perang Parit, di mana Madinah dikepung oleh kekuatan besar, koalisi antar orang-orang Quraisy, Yahudi, Bani Quraidah dan juga orang-orang munafik yang ada di Madinah. Dan sebagian orang-orang musyrik di Madinah ikut mengepung Madinah. Terkepung Rasul dalam kota dan kaum muslimin di situ. 6 bulan terjadi pengepungan. Bayangkan, Batam kalau dikepung gitu kan dari semua sisi, kayak contohlah Palestina kan, itu kan dikepung dari semua arah, seolah-olah penjara besar Palestina itu. Kadang nggak bisa keluar dari situ. Ya. Kan kita lihat susahnya akses makan, akses minum, semua akses ditutup. Lah begitulah kondisi Rasul di kota Madinah, dikepung dari semua sisi selama 1 bulan, sampai sudah banyak kelaparan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Tiba-tiba datang malaikat menolong pertempuran ini, kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Lah, setelah Allah menangkan kaum muslimin di perang Khandaq atau perang Ahzab ini, Rasul mulai menghitung kesalahan Bani Quraidah. Kenapa? Karena dia salah satu koalisi orang musyrik saat menyerang dia. Padahal Bani Quraidah itu masuk dalam piagam Madinah. Harusnya melindungi Rasul, bukan memerangi Rasul. Berarti mereka sudah berkhianat dari perjanjian, layak untuk diperangi. Maka belum lagi Nabi SAW selesai istirahat setelah perang, baru pulang dari perang, kemudian masuk kamar mandi, meletakkan baju zirah, kemudian mandi. Tiba-tiba Jibril datang dan mengatakan, keluar engkau wahai Muhammad. Malaikat saja belum melepas zirahnya, engkau sudah melepas baju zirahnya. Pakai lagi katanya. Maksudnya apa wahai Jibril? Maka Jibril beritahu, Allah memerintahkan kamu untuk menyerang Bani Quraidah dengan secepat mungkin. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan mengatakan, sekarang juga kalian bergerak ke Bani Quraidah. Ini sahabat belum istirahat, baru selesai menang perang. Sebagian mereka lelah, letih, mungkin kena luka, menganga, macam-macam. Tapi kan ini perintah Allah, walaupun belum beristirahat, segera kepung Bani Quraidah. Kata Nabi SAW, idhabu ila Bani Quraidah, fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Segera bergerak, kepung Bani Quraidah, jangan sholat asar di jalan sampai kalian tiba di Bani Quraidah, baru boleh sholat.
Walaupun kenyataannya ada yang sholat di jalan karena sudah masuk waktu, ada juga berpegang teguh dengan perkataan Rasulullah sholat di Bani Quraidah, dan dua-duanya tidak disalahkan Nabi. Itu perselisihan. Maka Bani Quraidah dikepung oleh para sahabat karena sudah melanggar perjanjian. Akhirnya mereka dieksekusi mati dan mengalami kemenangan. Baru setelah itu Nabi SAW menyerang Khaybar, dan itu perang Yahudi terakhir yang disebut dalam sejarah dengan perang Khaybar, dipimpin oleh Ali radhiyallahu an. Karena ketika itu Nabi SAW sudah mengepung Khaybar itu berhari-hari. Tapi mengutus sahabat Abu Bakar, ngutus gak jebol bentangnya. Ngutus Umar tak jebol juga. Ngutus sahabat ini tak jebol juga. Karena orang Yahudi suka pakai benteng masalahnya di zaman itu. Jadi Nabi SAW hampir kehabisan akal. Gimana caranya meruntuhkan benteng ini? Karena orang Yahudi suka berbenteng masalahnya. Tiba-tiba malam itu turun Jibril, memberitahu bahwa pilihlah satu di antara sahabatmu untuk memimpin perang besok. Kriteria sahabat ini, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Di tangannya ada kemenangan. Maka Nabi SAW mengumpulkan semua para sahabat. Besok Khaybar akan runtuh, tapi dipimpin seorang laki-laki dari kalian yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai Allah dan Rasulnya. Di tangannya bendera kemenangan. Wow, semua para sahabat menginginkan mereka yang pegang bendera itu, termasuk Umar. Umar mengatakan, aku benci untuk menjadi pemimpin, kecuali hari itu saya ingin menjadi pemimpin, karena sudah dapat prediksi Rasul bahwa perang ini akan dimenangkan oleh pemegang bendera. Maka esok harinya sahabat berjubel di tenda Nabi, mereka minta bahwa mereka lah yang memegang bendera itu. Kemudian Rasul keluar dari tenda, melihat para sahabat, justru melihat orang yang tidak ada di situ, memanggil orang yang tidak di situ. Siapa yang dipanggil Rasul? Ali. Aina Ali? Di mana Ali? Kenapa aku tidak lihat dia? Maka dikatakan, ya Rasul, Ali itu sakit mata, kena debu, tidak bisa melihat. Kata Rasul, datangkan Ali kemari. Akhirnya Ali pun datangkan dalam kondisi sudah parah, sakit matanya. Tiba-tiba diludahi Nabi, matanya sembuh tuh. Ini mujizat. Ludahnya Nabi SAW jadi obat, bisa menyembuhkan kedua mata Ali radhiyallahu, seolah-olah tidak pernah sakit. Tapi ini khususnya ludah Nabi, jangan dipraktekkan. Ya, karena ludah kita ini bisa saja diludahkan yang tadinya dia tidak buta jadi buta jadinya. Dan itu pernah terjadi kepada siapa? Kepada Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab itu nabi palsu yang muncul di akhir sebelum wafatnya Nabi. Dia tinggal di Yaman. Pengikutnya banyak. Musailamah al-Kadzab ini adalah salah satu pengikutnya, dia buta sebelah, dan dia meyakini Nabi itu punya mukjizat. Maka dia datang kepada Musailamah al-Kadzab, ya Nabi Allah, aku ini buta sebelah, bisa enggak kau sembuhkan penyakit butaku? Maka Musailamah meludahi matanya, bukan sembuh, dua-duanya buta. Itulah bedanya Nabi palsu dengan Nabi asli. Makanya keanehan di dunia itu, pertama apa yang disebut dengan mukjizat, itulah yang diberikan para nabi. Yang kedua sihir, itulah yang diberikan kepada para dukun. Kemudian karamah, itu yang diberikan kepada para wali. Kemudian maunah, itulah diberikan kepada kita-kita ini orang-orang biasa. Allah berikan pertolongan. Kemudian yang selanjutnya ihanah. Inilah yang dimaksud yang terakhir. Ihanah itu untuk menghinakan. Karena dia mengaku nabi, padahal bukan nabi, Allah ingin hinakan. Sehingga ketika dia meludahi, bukannya jadi mukjizat tetapi jadi bencana. Allah hinakan dia. Harusnya sembuh satu matanya, malah dua-duanya buta. Ya, itu disebut ihanah namanya ya. Kembali kepada topik bahwa akhirnya Ali radhiyallahu setelah sembuh, dia pegang bendera untuk menggerakkan pasukan, di tangannya Khaybar runtuh. Allah menangkan, dan itulah perang terakhir melawan orang-orang Yahudi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ya banyak lagi kisah-kisah yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Tapi yang ingin saya ingatkan bahwa karena bulan Dzulqa'dah itu satu di antara empat hurum, bulan mulia. Ada satu perkara yang diingatkan Allah dalam At-Taubah 36. Kalau kita sudah masuk ke bulan hurum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah 35, Allah mengatakan fala tadlimu fi 36 fala tadlimu fihinna anfusakum. At-Taubah ayat 36,
Ketika Allah menceritakan tentang 4 bulan hurum, salah satunya Dzulqa'dah, Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan melakukan kezaliman di bulan Dzulqa'dah. Enggak boleh. Baik zalim kepada Allah, baik zalim kepada manusia, baik zalim kepada diri sendiri. Hindari. Zalim kepada Allah, melakukan kesyirikan, datang ke dukun, percaya kepada tangkal dan jimat, percaya ke tempat-tempat klinik. Ini sudah zaman modern. Ngapain pula percaya dukun? Tapi rupanya modern tidak mengubah orang keyakinan dengan dukun. Ada saja orang yang datang ke dukun. Celakanya kadang-kadang dukun ini dukun palsu. Bilang mau menggandakan uang dia yang ganda, uang yang datang pula hilang. Itulah kena tipu. Ataupun zalim kepada sesama, memukul, menghina, mencaci, memaki, mengambil harta, dan lain sebagainya. Atau zalim kepada diri sendiri, malas solat, malas sedekah, malas baca Quran, malas untuk ngaji. Itu zalim kepada diri sendiri namanya. 3 kezaliman ini jangan dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena dosa orang yang melakukan kezaliman di bulan Dzulqa'dah itu akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya perbanyak amal saleh dari yang wajib sampai yang sunnah. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.